Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak Aris, duduk. Silakan duduk Pak Aris. Ada perlu apa Pak Aris? Mau minta izin untuk diskusi Pak. Oh mau, ya. Agar lebih santai di meja aja ya Pak ya, di tempat duduk sana. Ya Pak. Duduk Pak. Ya. Selamat pagi Pak Ari. Pagi Pak. Semangat Pak Ari ya. Semangat ya. Sampai di sekolah jam berapa Pak Ari tadi? Tadi 6:30. Kalau 6:30 sudah sampai. Terima kasih Pak ya. Nanti jangan hanya 6:30, kalau perlu kurang dari itu tidak apa-apa. Lebih baik Pak Ari ya. Oh, ya. Ini Pak Ari, sesuai rencana itu saya akan mengadakan supervisi terhadap Pak Ari. Ini, bagaimana Pak Ari? Siap atau tidak ini? Siap Pak, jadi malah kebetulan kalau memang mau disupervisi Pak, karena saya menjadi guru itu ya sudah cukup lama Pak, tapi malah justru kalau mau disupervisi itu bagi saya nanti malah tahu kiranya sudah benar atau enggak ngajar saya untuk anak itu. Oh ya, berapa tahun tuh Pak ngajar di sini sudah? Saya sejak 2009 Pak. 2009, ini 2018, cukup lama Pak ya. Ya, terima kasih kalau Pak Ari justru berkeinginan ingin disupervisi. Saya berarti senang itu, saya punya rencana kegiatan, Pak Ari juga kebetulan ingin untuk disupervisi gitu. Rencananya apa Pak yang ingin disampaikan Pak? Coba Pak, saya tak lihat RPP-nya Pak. Sudah saya siapkan. Oh ini Pak Ari ya. Mata pelajarannya seni budaya Pak ya. Seni budaya. Kemudian nanti rencananya di kelas berapa Pak Ari? 7A Pak. Di kelas 7A. 7A Pak ya. Ini kalau saya lihat nanti tujuan Pak Ari ingin menjelaskan apa Pak? Materinya apa? Itu tentang musik ensemble. Musik ensemble. Musik ensemble. Ya kebetulan ini hal baru bagi saya dan nanti saya juga akan mengikuti dengan baik Pak. Saya itu orang IPA Pak. Orang IPA mungkin juga ingin paham juga tentang seni. Itu biar pikiran saya juga tidak sepaneng Pak. Hanya mikir pekerjaan gitu Pak Ari ya. Nanti terus nanti untuk tujuan Pak Ari ini kalau saya lihat ada 3 tujuan Pak ya. Ini ada yang namanya, yang pertama apa Pak Ari Pak? Ini pengertian musik ensemble. Oh, pengertian musik anak supaya ensemble. paham apa itu musik ensemble. Oh gitu. Jadi nanti anak harus tahu apa yang namanya musik ensemble ya. Kemudian kedua apa Pak ini Pak? Jenis-jenisnya Pak, ada berapa macam musik ensemble yang ada itu. Oh gitu, jenis-jenisnya ada berapa? Oh ya, kemudian yang ketiga apa Pak ini Pak? Itu yang ketiga nanti anak harus bisa mengetahui juga tentang klasifikasi alat musik yang nanti akan dijadikan dalam musik ensemble itu. Jadi berdasarkan klasifikasi itu terus bisa dimasukkan dalam jenis musik ensemble apa itu. Oh iya. Itu hal baru bagi saya. Jadi nanti ada 3 Pak ya? Ada 3 yang menjadi tujuan Bapak ya. Harapan saya selaku kepala sekolah nanti bisa ditata waktunya sehingga 3-3-nya bisa tercapai gitu. Dan nanti saya betul-betul akan ikuti Pak. Nanti Pak, saya biar tahu juga apa toh ensemble itu apa, kemudian klasifikasinya bagaimana dan seterusnya, nanti akan saya ikuti. Kemudian Pak Ari nanti untuk menyampaikan materi ini akan menggunakan media apa Pak Ari? Itu nanti medianya saya menggunakan tayangan Pak, jadi video yang ensemble sejenis dan ensemble campuran. Kemudian juga nanti materi sudah saya buat dalam bentuk PowerPoint, jadi anak nanti bisa mengamati dalam video dan melakukan analisis terhadap klasifikasi alatnya itu. Video dan program aplikasi Pak ya? Ada program aplikasi Ensemble Jawa, Gamelan Jawa. Nah, ini saya tertarik ini nanti seperti apa sebenarnya itu.
nanti saya benar-benar ikuti. Kemudian kalau ini saya lihat Pak Ari, nanti sebelum disampaikan ada stimulus sih Pak ya, ada stimulus. Nanti bagaimana Pak? Skenario singkatnya bagaimana Pak nanti Pak? Jadi nanti dalam langkah-langkah pembelajaran ini, anak saya beri semacam stimulasi untuk melihat tayangan yang ada di video. Kemudian dari tayangan yang diamati anak itu menjadi semacam bertanya dalam dirinya seperti apa. Kemudian nanti bersama teman-temannya dia akan saling bekerja kelompok Pak, berdiskusi kelompok untuk melihat ensemble gamelan itu dan mengklasifikasikan jenis kategori alatnya. Ya. Gini Pak, nanti misalnya Pak ya, misalnya anak sampai tidak bisa menyimpulkan itu bagaimana Pak? Nah itu inilah sebenarnya dengan pendekatan saintifik itu salah satunya itu memotivasi atau melatih anak untuk bisa menyampaikan pendapatnya Pak dalam bentuk temuan ataupun hasil diskusinya akan dicoba dipresentasikan di depan temannya sendiri. Artinya ketika memang tidak terbiasa menyampaikan pendapat secara lisan, dia akan minimal di situ dilatih berbicara di hadapan teman-temannya sendiri. Oh ya. Jadi Pak Ari memang sudah menyusun strategi dan kemungkinan mungkin kalau tidak bisa akan dibantu dengan hal-hal tertentu gitu Pak Ari ya. Nah, hanya saya pesan Pak Ari, kalau siswa itu memang tidak bisa menyimpulkan ataupun mungkin tidak sesuai dengan harapan Pak Ari, jangan sampai menggunakan kekerasan. Itu yang saya pesankan ya. Jangan sampai dipukul, kemudian melontarkan kata-kata kotor, itu jangan sampai. Nanti tidak melukai hati anak, juga bisa saja fisik nanti tidak bermasalah. Itu yang sekarang harus kita perhatikan gitu. Jadi kita mengarahkan anak sesuai dengan teori pedagogik, hal-hal yang memang sifatnya mendidik itu Pak Ari ya. Itu kalau saya lihat RTP-nya secara umum sudah baik ya, sudah baik. Nanti 2 hari lagi Pak ya, 2 hari lagi nanti kita ketemu di kelas 7A, dipersiapkan yang baik ya. Kemudian nanti saya ikuti juga dengan baik. Tadi saya punya tujuan juga, di samping ingin melakukan supervisi, saya juga akan menimba ilmu biar tahu, walaupun guru IPA juga biar tahu tentang musik gitu. Itu Pak Ari ya, nanti ya, dipersiapkan secara baik. Dan saya tolong Pak Ari mempersiapkan pembelajaran ini bukan hanya jangan saat akan disupervisi. Ini yang jadi penyakit guru. Guru itu rata-rata mau mempersiapkan baik itu saat akan disupervisi. Nah, setelah itu kembali seperti semula. Ini yang saya berharap tidak terjadi di Pak Ari ya. Itu harapan kita seperti itu. Jadi kita belajar bukan karena disupervisi kemudian baik, tetapi harapan saya disupervisi atau tidak itu menjadi tanggung jawab kita. Dan ketika siswa itu paham, merasa puas, itu kepuasan kita juga. Apalagi itu juga kepuasan kepala sekolah. Demikian Pak Ari ya. Selamat, nanti 2 hari lagi kita ketemu di kelas 7A. Mantan ya. Terima kasih sekali. Selamat, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan disiapkan.
Shoot. Gerak. Udah. Mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebelum kita mulai materi, ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Ada yang tahu kemana? Tidak. Ada izinnya enggak? Enggak. Apa? Ya, biasakan kalau tidak masuk itu selalu menggunakan izin ya, supaya nanti entah kebutuhannya apa. Harapan kita adalah anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat ya, karena bagaimanapun sebenarnya kesehatan itu kan mahal. Itu enggak. Kita tidak bisa buang air saja harus ke rumah sakit, benar enggak? Kalau hari ini kita ada yang sakit gigi aja mungkin nggak bisa ketawa itu. Nah, untuk itu sebelum kita mulai materi, hari ini kita akan coba melanjutkan materi seni budaya ya. Kalau kemarin kita sudah membicarakan tentang materi seni rupa, ragam hias, untuk hari ini kita akan membicarakan tentang musik ensemble. Nah, musik ensemble, kira-kira apa itu nanti yang perlu hari ini kita bicarakan ya, tentang mengenai musik ensemble. Nah, saya kira kita nanti akan belajar tentang apa itu musik ensemble dan nanti untuk apa kita belajar itu ya. Nanti akan kita awali dari pembicaraan ini. Nah, kenapa kita perlu belajar musik ensemble? Ya, kita perlu menjelaskan dulu ya, anak-anak nanti pada pembelajaran kita, yang pertama kita nanti mampu menjelaskan tentang apa itu pengertian musik ensemble tadi, yang nanti perlu kita bicarakan. Kemudian yang kedua, kita nanti juga akan mengetahui jenis-jenis musik ensemble itu apa saja. Nanti yang perlu anak-anak pahami adalah termasuk mungkin di sini fungsi-fungsi musikal dalam ensemble musik itu sendiri. Dan yang terakhir, kita bisa mengklasifikasikan alat musik berdasarkan cara memainkan. Inilah anak-anak nanti tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, nanti yang kurang lebih yang bisa kita sampaikan. Dan nanti pada pertemuan yang selanjutnya kita akan masuk kepada eksplorasi bagaimana memainkan musik ensemble itu sendiri. Ini ya. Nah, sebelum kita mulai materi, kita harus tahu dulu apa itu ensemble. Ada yang mau menyampaikan pendapat dulu? Ensemble, kira-kira apa? Ya, Ismail. Ensemble adalah musik yang dimainkan secara bersama-sama. Musik yang dimainkan secara bersama-sama. Jadi pengertiannya musik yang dimainkan secara bersama-sama. Kalau Ismail memainkan recorder, bisa disebut ensemble enggak? Tidak. Nah, coba kita pahami dulu arti kata ensemble tadi. Ya, Ismail tadi menjelaskan ensemble itu sebenarnya berasal dari kata ensemble dari bahasa Prancis yang artinya adalah bersama-sama. Itulah nanti kata kunci yang akan kita gunakan untuk pembelajaran musik hari ini, yaitu musik yang dimainkan secara bersama-sama. Berarti tidak sendiri gitu. Kalau dalam vokal ada solo vokal, lah ini sudah mengarah ke kesatuan yang bersama-sama. Nah, untuk itu kita coba apresiasi dulu melihat tayangan yang ada pada tayangan video. Coba diperhatikan anak-anak ya.
diperhatikan, diamati ya. Ya, saya kira cukup. Sekarang kita bandingkan dengan video kedua. Ya, perhatikan kalau tadi yang dilihat adalah ensemble anak-anak, sekarang coba perhatikan yang ini. Starla 5, 4, 3, 2, 1, yuk. Ya, cukup ya, bisa membandingkan antara video pertama dan video yang kedua ya. Nah, sekarang kita coba sambungkan dengan ini ada yang disebut dengan konser gitar. Artinya apa anak-anak? Yang di sini adalah dalam komposisi musik ini instrumen yang digunakan adalah gitar. Seperti juga yang tayangan video pertama, yang itu sebenarnya dimainkan oleh anak-anak TK di Korea, yang dia bermain gitar dengan teknik yang sangat luar biasa, itu gitar klasik ya. Kemudian yang kita lihat ini adalah konser gitar orkestra yang instrumennya semua menggunakan gitar. Itu berbeda dengan yang ini tadi. Ini adalah aliran jenis musik keroncong. Di situ salah satunya juga ada instrumen gitar itu. Nah, saya kira instrumen gitar dipadukan dengan instrumen yang lain. Kira-kira ada yang tahu nggak lagu yang dibawakan keroncong tadi lagu apa? Surat Cinta dari Starla. Untuk Starla. Apa maknanya kira-kira? Maknanya kira-kira apa? Surat cinta untuk Starla. Kata kuncinya di sini adalah cinta. Ya, kata kuncinya adalah cinta. Jadi cinta itu bisa multitafsir. Cinta untuk Starla, cinta untuk sahabatnya, cinta untuk orang tua, bahkan cinta kepada Tuhan. Nah, itu juga bagian dari cinta. Ini tadi memang saya mengambil sampel lagu yang kiranya adalah lagu populer tetapi dikemas dalam bentuk irama keroncong. Nah, ini ada lagi yang instrumen yang berbeda. Kalau tadi instrumen petik ya, gitar, kita kombinasikan dengan rapak kendang. Nah, kira-kira kalau kendang dimainkan dengan cara diapakan itu? Dipukul. Jadi nanti kita bisa melihat, oh ada yang dipetik, ada yang dipukul. Nah, termasuk juga ini. Ini adalah gamelan kita, ya, gamelan Jawa yang notabene adalah alat musik yang dimainkan secara bersama-sama. Inilah nanti yang coba akan kita analisis anak-anak ya. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan coba mengamati, menganalisa tentang gamelan Jawa itu dari sisi ensemble musik. Untuk itu saya akan memberikan semacam kegiatan kita dalam bentuk kelompok tim
yang nanti akan melakukan analisa. Yang pertama kita bentuk dengan kelompok yang sudah sesuai dengan posisi tempat duduk ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Jadi ada 8 kelompok yang nanti semua akan coba menganalisa gamelan ini dari sisi tadi. Bagaimana cara memainkan, bagaimana fungsi musikal. Nah, ini akan saya buat dalam bentuk kegiatan kita kerja tim ya. Silakan nanti berbagi tugas, siapa nanti yang menyiapkan untuk analisisnya, akses data termasuk untuk presentasinya. Ya, ini untuk kelompok 1 bisa langsung coba nanti diamati, diisikan di LK itu kira-kira yang bisa dilakukan atau diklasifikasikan yang mana. Udah ya, langsung saja silahkan diamati ya. Kemudian yang perlu dilakukan adalah kita akan melakukan identifikasi ya, coba diperhatikan dulu petunjuknya supaya nanti semua bisa mengerjakan dengan baik. Kita menemukan masalah ketika kita mengamati itu ya. Tadi kan persoalan kita adalah musik ensemble itu sendiri. Nah, gamelan itu adalah salah satu contoh musik ensemble. Kemudian kita bisa melihat dari analisis alat-alatnya, itu kategorinya kan itu bermacam-macam. Coba dengan berkelompok berdiskusi, kira-kira instrumen gamelan itu apa saja yang kalian temukan di situ, kemudian dicatat, dituliskan di situ. Kemudian yang langkah kedua adalah klasifikasinya, gamelan alat-alatnya itu masuk di mana? Ya, dari sisi teknik memainkan dan dari sisi fungsi musikal. Bisa dipahami anak-anak? Ya, kalau bisa silahkan dikerjakan ya, waktunya agak cepat ya supaya efektif. Kerja kelompok yang lain juga mendukung, jangan hanya ketua kelompok itu yang bekerja ya. Silahkan agak cepat. Kira-kira butuh waktu berapa menit? 10 menit? 15 menit? Ya. Kalau ada masalah nanti bisa tanyakan pada Pak Ari kira-kira apa problemnya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Ya, kalau sudah kita nanti akan coba presentasikan apa yang tadi sudah didiskusikan. Kemudian juga ketika data sudah tadi dilakukan pengolahan secara kelompok, perwakilan kelompok nanti presentasi untuk memaparkan hasil temuan diskusi kelompoknya. Dari kelompok 1 ya, kelompok 1 siap? Ya, kelompok 1. Terus kemudian nanti yang putra dari kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 4 ya, siap? Ya, silahkan presentasi pertama dari kelompok 1 dulu. Untuk yang lain bisa menanggapi hasil presentasi kelompok 1. Silahkan kelompok 1 dipresentasikan di hadapan teman-temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pemaparan kelompok 1 mencoba menyampaikan hasil temuannya ya. Tadi hasil akhirnya gamelan dimasukkan dalam musik ensemble campuran ya. Atas dasarnya alat-alatnya itu ada yang dipetik, dipukul ya gitu. Untuk kelompok 4 ya, coba temuan dari hasil diskusinya seperti apa? Silahkan disampaikan di depan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Klasifikasi alat musik berdasarkan cara memainkan. 1. Digesek. 2. Dipetik. 3. Dipukul. 4. Ditiup. 5. Getar atau goyang. 6. Tekan atau keyboard. Kesimpulan. Menurut kelompok kami, gamelan termasuk alat musik ensemble campuran karena ada yang melodis, ritmis, dan harmonis. Ada juga yang digesek dan dipukul. Sekian dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, itu tadi perwakilan dari kelompok 1 dan 4 sudah mencoba menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Tadi di situ sudah muncul kesimpulan yang kita amati hari ini gamelan Jawa masuk dalam kategori ensemble campuran. Alasannya apa? Alasannya tadi sudah dijelaskan di kelompok 1, alatnya ada yang dipukul, benar enggak? Ada yang digesek, ada yang ditiup. Nah, coba kita perhatikan alat-alat ini. Kemudian nanti pada tahap pertemuan yang akan datang, kita akan memainkan ensemble campuran itu dalam kegiatan praktek ya, kegiatan praktek. Kita coba ambil refleksi tadi, pengertiannya tadi ensemble dapat diartikan sebagai sebuah musik yang dilakukan secara bersama-sama, baik dengan menggunakan satu jenis alat musik atau berbagai alat musik. Ini hasil simpulan yang kita lakukan. Kemudian klasifikasinya ensemble ada 2, yaitu ensemble sejenis dan ensemble campuran. Kemudian dari hasil klasifikasinya tadi sudah benar, ada 3 klasifikasi di situ. Alat musik melodis, alat musik harmonis, dan alat musik ritmis. Itu. Jadi gamelan nanti bisa dilihat dari sisi yang mana melodis, mana harmonis, dan mana yang ritmis. Tadi kelompok 1 sudah benar mengklasifikasinya. Kemudian berdasarkan sumber bunyi, yang ini hanya untuk pengetahuan tambahan ya, jadi juga berdasarkan sumber bunyinya ada membranofon, aerofon, idiofon, kordofon, dan elektrofon. Yang paling bawah itu gamelan tidak menggunakan, karena gamelan itu tidak menggunakan alat-alat elektrofon ya. Dan ini yang terakhir, berdasarkan cara memainkan tadi sudah benar. Kelompok 4 juga menambahkan ada yang digesek, dipukul, dipetik, ditiup, digetar, goyang. Ini untuk gamelan kira-kira ada enggak? Untuk yang digetar, digoyang, ada enggak? Tidak ada ya. Yang apa? Angklung. Gamelan tadi ada angklungnya enggak? Nah, tidak. Jadi kalau melakukan analisa juga harus berdasarkan yang diamati ya. Nah, saya kira pertemuan hari ini kita akhiri. Hari ini kita sudah membahas tentang musik ensemble dan anak-anak tadi sudah melakukan kerja tim yang menurut saya sudah sangat baik ya. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan praktek bermain alat musik campuran. Jadi nanti membentuk kelompok dan memainkan alat musik yang berbeda-beda. Jadi kita akhiri ateng bawa kayu. Apa artinya?
Nah, thank you. Saya kira itu kita akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Monggo Pak, masuk Pak. Iya, duduk Pak Ari. Ya. Ada apa Pak Ari? Ini Pak, tentang supervisi yang baru aja dilakukan, kemarin dilakukan. Ini untuk ingin kira-kira seperti apa yang sudah saya lakukan. Oh gitu lah ya. Ya, terima kasih Pak Ari. Yang pertama saya ucapkan terima kasih Pak Ari sudah berkenan untuk dilakukan supervisi. Ya. Perasaannya bagaimana Pak Ari? Tadi pagi Pak Ari. Ya, alhamdulillah senang Pak. Senang. Nah, ya. Puas Pak ya? Iya. Puasnya di mana Pak? Mengapa Pak? Ya, puasnya artinya gini Pak. Jadi apa yang selama ini kita lakukan dalam mengajar itu juga bisa diketahui, terutama juga kepala sekolah. Kemudian nanti juga kalau kiranya ada kekurangan itu bisa ditunjukkan kekurangannya di mana. Itu gini Pak ya. Alhamdulillah saya juga merasa senang. Saya selaku kepala sekolah duduk di belakang, tapi juga ikut memahami, paham yang disampaikan Pak Ari dari depan, kemudian sampai selesai saya mengikuti dengan baik. Dan saya juga ada tambahan ilmu Pak Ari, walaupun saya selaku guru IPA, tetapi akhirnya menjadi tambah ngerti tentang seni budaya. Namun begini Pak Ari, ada catatan-catatan kecil dari saya. Nanti harapan saya Pak Ari ke depan bisa lebih baik lagi. Tadi sudah baik, ya sudah baik. Anak-anak paham, saya menjadi paham, dapat tambahan ilmu. Namun ada catatan yang perlu diketahui Pak Ari, nanti harapan saya ke depan lebih baik, yaitu terkait dengan media pembelajaran Pak Ari ya, media pembelajaran. Tadi Pak Ari memutarkan video, kemudian di situ ada LCD dan seterusnya. Di sana Pak Ari menjelaskan alat musik ada yang digesek, ada yang ditiup, ada yang dipukul dan seterusnya gitu Pak Ari ya. Iya. Tetapi seandainya gini Pak Ari, seandainya ini hanya seandainya, nanti kalau saya yang tidak paham mohon untuk dijelaskan. Seandainya siswa itu ditunjukkan barang yang sebenarnya, misalnya gitar kan kita punya, itu seruling kita punya, gamelan kita punya, misalnya itu misalnya ditunjukkan di kelas, kemudian siswa mencoba, itu bagaimana Pak? Apa itu tidak lebih mengesan dan lebih paham? Bagaimana Pak tentang itu Pak? Ya Pak, harusnya memang di pembelajaran itu lebih baik ketika ada instrumen musiknya. Jadi nanti mungkin masukan itu bisa saya tambahkan atau saya perbaiki untuk dari nanti perlu juga di RPP saya tambahkan untuk alat dan media nih Pak. Oh iya. Penggunaan alat dan media itu kan memang saya belum kalau di sini memasukkan alat musiknya belum ada di situ nih. Ya, di sini saya baca baru video ya. Video LCD. sama program aplikasi gamelan itu. Oh iya. Tapi memang belum membawa gitu. Makasih Pak masukannya, itu menurut saya juga harusnya memang begitu, lebih anak akan lebih istilahnya aplikatif tentang alat instrumen yang dibawa itu akan lebih mudah untuk dilakukan daripada hanya kalau melihat tayangan itu bisa Pak, nanti bisa kita kembangkan. Ya, terima kasih Pak. Jadi berarti itu masukan dari saya juga nanti insya Allah berfaedah ya Pak ya. Insya Allah berfaedah, nanti ke depan uang itu kita punya kok, dibawa kan bagus itu. Kemudian satu lagi Pak Ari,
Kalau tadi Pak Ari memperhatikan anak-anak, ada beberapa siswa atau kelompok yang agak loyo, itu misalnya, hanya misalnya Pak Ari, itu anak-anak diajak nyanyi bersama saat tadi Pak Ari membunyikan gamelan, bahkan tadi Pak Ari tanya lagunya, anak-anak tahu, itu yang keroncong tadi loh. Nah, itu bagaimana Pak untuk membangkitkan semangat? Bisa nggak Pak, misalnya seperti itu Pak? Bisa sebenarnya Pak, kan di situ juga ketika dia akan bermain musik ensemble campuran, salah satunya juga mereka kan bisa dengan bernyanyi sebenarnya di situ. Tidak harus alat musik, tetapi juga ada vokalnya di situ. Jadi bisa sebagai komposisinya nanti bisa ada vokal di situ dan juga digabungkan dengan alat-alat musik yang campuran tadi. Bisa Pak prinsipnya. Oh iya. Terima kasih. Dua hal itu Pak, kalau yang lain saya kira sudah baik dan memang sudah baik. Hanya dua hal itu, kalau misalnya dua itu dilaksanakan luar biasa Pak, luar biasa. Dan saya minta juga kepada Pak Ari, anak-anak juga diberi bimbingan untuk memainkan alat musik yang kita miliki, itu yang kita miliki. Dan nanti Pak Ari tolong RPP-nya dibenahi untuk memasukkan alat-alat tadi Pak ya. Iya, Pak. Alat tadi dibenahi, kemudian skenario pembelajarannya juga dibenahi dengan nyanyi, dimasukkan tadi nyanyi bersama. Dan nanti akan saya lihat siapnya berapa minggu lagi Pak Ari? Kira-kira Untuk 2 minggu lagi ini bisa Pak. Oh, 2 minggu. Soalnya kalau pas 1 minggu ini kan kebetulan untuk yang anak-anak kelas 7A berbarengan dengan kegiatan pelantikan OSIS ini ya Pak. Jadi mungkin 2 minggu lagi saya bisa untuk perbaiki. Oh ya. Ini nanti 2 minggu lagi janji dengan saya, nanti insya Allah saya juga supervisi. Namun ketika Pak Ari melaksanakan kegiatan itu tidak harus juga di kelas yang sama ya, bisa di kelas lain juga boleh. Yang penting prosesnya mengikuti tadi yang kita sepakati untuk dibenahi yang bagus. Sudah, yang lain nanti kita tambah seperti itu. Itu Pak Ari ya. Tuh, terima kasih, selamat. Minta maaf mungkin ada kekurangan, ada hal yang tidak berkenan. Selamat bekerja, tetap semangat dan tularkan terus ilmu ke anak, tidak bosan. Itu terima kasih sekali Pak Ari. Ya. Apa Pak? Nih.